Halo semuanya. Jadi sekarang di sini kita bakal ngebahas tentang kinetika pertumbuhan dari mikroba. Itu termasuk sel, ragi, jamur atau bakteri. Jadi kalau kemarin kita udah ngebahas tentang enzim, sekarang itu bahasanya lebih ke selnya gitu. Nah, kayak yang kita tahu kalau pertumbuhan itu, kalau dalam sel itu ada fasenya. Jadi misalnya di sini ada kurva ln dari konsentrasi biomasa. Jadi X ini biomasanya terhadap waktu. Nah, fasenya itu bakal kayak gini. Jadi secara garis besar di sini tuh dibagi jadi 3 fase. Di sini ada fase lag, terus ini ada fase log atau eksponensial, terus ini ada fase stasioner. Nah, fase lag ini biasanya terjadi adaptasi. Jadi selnya itu mengenali lingkungan baru dulu, sebelumnya itu tumbuh dengan cepat. Terus habis fase lag, di lag ini kan dia itu kelihatannya belum ada pertumbuhan selnya. Nah, terus ketika dia udah beradaptasi, lama-kelamaan dia ada pertumbuhan di sini. Habis itu dia bakal masuk ke fase log atau fase eksponensial. Nah, di sini itu terjadi pertumbuhan secara signifikan. Jadi naiknya itu sangat cepat itu. Terus setelah fase log, dia itu lama-kelamaan lajunya bakal memperlambat lagi. Di sini itu masuk fase stasioner. Di fase stasioner ini dia masih tetap hidup selnya, tapi dia udah gak mengalami pertumbuhan. Biasanya itu di sini terjadi produksi metabolit sekunder, secondary metabolites. Jadi walaupun dia udah gak tumbuh, dia tetap masih memproduksi produk-produk metabolit. Nah, di fase stasioner ini biasanya dia mencapai populasi maksimum kayak gitu. Nah, ini kan ada 3 fase ya, tapi biasanya ada yang nyebutin juga kalau di sini tuh, jadi peralihan dari fase log ke fase stasioner itu disebut fase perlambatan atau deceleration. Jadi kan di fase log itu dia tumbuhnya cepat. Nah, di fase deceleration ini dia tumbuhnya memperlambat. Habis itu di fase stasioner ini kalau diterusin gini dia bakal turun. Populasinya bakal turun. Itu adalah fase decline atau death. Jadi selnya itu ada sebagian yang mati. Jadi polanya itu dia bakal lambat dulu, terus naik, terus dia itu bakal naik secara signifikan, terus memperlambat lagi, terus datar lagi, terus dia akhirnya turun. Itu adalah fase pertumbuhan dari sel. Nah, kalau dilihat di fase eksponensial ini, dia pertumbuhannya itu secara sekilas dia linear itu. Karena linear, kita bisa modelin dengan persamaan diferensial. Jadi pada fase eksponensial dia itu lajunya konstan. Dan dia itu mencapai laju maksimum rate. Nah, persamaannya itu adalah x dt sama dengan mu x. Jadi perubahan si konsentrasi x terhadap waktunya itu adalah sama dengan mu kali x, dengan mu nya itu adalah spesifik
growth rate atau laju pertumbuhan spesifik. Biasanya itu satuannya H-1 atau T-1 gitu. Jadi 1 per T. Terus X-nya itu adalah konsentrasi biomasa. Jadi kan yang kalian lihat ini tuh berupa linear, garis linear. Jadi kan ini gradient sama dengan si mu-nya itu konstan, ini linear. Terus persamaan ini juga bisa diubah jadi kayak gini. Mu sama dengan 1 per X dx dt. Nah, kalau dari persamaan diferensial ini kita coba selesain buat nyari si X nya. Jadi X sama dengan bla 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 gitu. Jadi dari sini kita bisa dapat 1 per X dx sama dengan mu dt. Ini 1 per X dx jadinya kalau diintegralin jadinya ln X dari X0 sampai Xt sama dengan ini mu t. Terus kalau di substitusi ini ya, jadinya ln Xt min ln X0 sama dengan mu t. Biasanya kan kita dapat ln Xt sama dengan ln X0 ditambah mu t. Terus kita eksponensialin kedua ruasnya, dapat ini kan pangkat ln Xt jadinya Xt sama dengan ini jadinya X0. Terus ini kan pangkat dari penyebelahan, jadi ini sama kayak pangkat ln X0 dikali pangkat mu t. Jadi ini sisa pangkat mu t. Kita dapat persamaan ini. Jadi konsentrasi biomasa di akhir setelah T detik atau T jam gitu, itu di akhir sama dengan ini konsentrasi biomasa di awal dikali pangkat mu nya itu tadi laju spesifik si biomasanya dikali T itu waktunya. Nah, tapi kan kalau dilihat ini tuh cuman menggambarkan yang fase eksponensialnya aja. Jadi cuma di sini gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai rumus ini doang, dia itu bakal terus tumbuh. Jadi gak bakal ada batasannya. Sedangkan pada kenyataannya si sel itu dia lama-kelamaan bakal stasioner lagi. Jadi laju pertumbuhan itu bakal melambat. Di sini ada fase deceleration ini. Nah, maka dari itu kita pakai model yang lain. Jadi kita tambahin model baru, yaitu relasi antara si mu-nya ini dengan substratnya. Jadi itu namanya limiting of growth. Jadi pembatasan dari pertumbuhan si sel ini. Karena si sel ini kan gak mungkin bakal tumbuh terus, yang artinya si mu-nya ini gak bakal konstan. Karena ini kalau ini konstan berarti kan kayak tadi bentuknya itu linear terus. Jadi mu-nya itu gak bakal konstan. Nah, jadi kalau dari hubungan antara mu dengan S atau substrat itu, ketika substratnya habis, si mu itu bakal berkurang. Jadi yang membatasi pertumbuhan si selnya itu adalah substratnya. Jadi ketika substratnya itu berkurang, mu itu bakal berkurang. Atau ketika substratnya habis, misalnya, jadi mu-nya itu bakal sama dengan 0. Nah, kalau dilihat ini tuh mirip sama kinetika enzim. Jadi kan enzim itu dia ada enzim, terus ada substrat, terus jadi produk gitu. Ketika substratnya itu masih ada, maka laju reaksinya itu bakal makin cepat. Tapi ketika substratnya itu udah habis,
dia laju reaksinya bakal semakin lama. Nah ini kita pakai juga buat pertumbuhan selnya. Kalau misalnya di kinetika enzim kan V sama dengan V0 dikali S per Km ditambah S. Ini yang Michaelis-Menten. Ini buat enzim. Nah kalau di pertumbuhan sel ini itu rumusnya mu sama dengan mu max dikali S per Ks ditambah S. Dan itu namanya persamaan Monod. Dipakai buat laju pertumbuhan. Jadi Monod ini penurunannya sama dari ini Michaelis-Menten itu. Terus di sini kan ada mu itu tadi laju pertumbuhan spesifik. Terus mu m itu mu max. Jadi laju pertumbuhan spesifik yang maksimum, yang paling cepat. Terus ini ada S itu konsentrasi substrat. Sama kayak di Michaelis-Menten. Terus kalau Ks ini adalah konstanta saturasi dari substrat. Jadi kurang lebih sama. Ks itu adalah nilai S yang membuat mu-nya itu sama dengan setengah mu max. Terus si Ks juga ini sama kayak Michaelis-Menten itu nunjukin afinitas dari substrat terhadap si ininya, si selnya. Jadi ketika Ks-nya itu makin kecil, berarti afinitasnya makin tinggi. Kalau misalnya Ks-nya makin besar itu afinitasnya makin rendah. Kayak gitu. Jadi kurang lebih persamaannya mirip kayak Michaelis-Menten. Karena persamaannya sama, berarti grafiknya juga bakal sama, mirip. Jadi kayak gini. Di sini ada S, di sini ada mu. Kalau dari sini kan tadi yang mu-nya konstan itu berarti yang di daerah sini. Mu konstan itu kan berarti yang eksponensial. Berarti dari sini ke sini itu adalah fase eksponensial. Nah, kalau dari sini ke sini dia nunjukin bahwa substratnya itu makin kecil. Substratnya makin kecil atau makin habis. Berarti dia itu ada di fase yang ini, yang perlambatan atau deceleration. Jadi makin habis si substratnya, berarti mu-nya itu bakal makin kecil. Jadi itu yang ngebikin grafik pertumbuhannya itu atau fase pertumbuhannya itu kayak gini. Jadi lurus, terus naik, cepet, terus lurus lagi, konstan lagi. Jadi dia itu nggak lurus terus. Nah di sini itu di fase eksponensial dia itu nunjukin kondisi ketika si S-nya itu berlebih atau ekses. Jadi kan suatu sel itu punya kapasitasnya sendiri itu buat ngehabisin si substrat. Jadi ada batas ketika si substratnya itu diperbanyak lagi, dia itu laju pertumbuhannya gak bakal bertambah terus karena dia itu punya kapasitasnya. Nah makanya dia itu disebut substratnya itu berlebih. Ketika substratnya berlebih, si laju pertumbuhan spesifiknya itu udah gak bakal tambah lagi. Atau di sini juga disebut kondisi saturasi. Udah jenuh. Nah di eksponensial ini mu itu sama dengan mu max. Nah sekarang kan kita udah dapat persamaan dari mu-nya.
si mu ini kita bakal masukin ke persamaan diferensialnya tadi yang ini. Jadi kan tadi dapat dx dt sama dengan mu x. Terus mu nya itu sama dengan mu max dikali s per ks ditambah s. Nah, ini digabungin. Nanti bakal jadi dx dt sama dengan mu max dikali s per ks ditambah s dikali x. Jadi populasi si x ini bakal bergantung sama baiknya si substratnya. Terus kan ini kalau dari persamaan diferensial. Gimana kalau misalnya kita cuman punya data konsentrasi biomasanya doang sama waktunya gitu. Di sini ada data. Kita mau nyari nilai mu-nya. Sebentar. Nah, kalau di kondisi kayak gini, kita bisa pakai kurva fase pertumbuhan yang tadi. Jadi kan bentuknya tuh kayak gini. Misal mau nyari nilai mu max, berarti kan yang ada di eksponensial, fase eksponensial. Nah, cara nentuinnya itu ada dua metode. Jadi mirip kayak kita nentuin laju di fisika. Ada laju rata-rata sama ada laju sesaat. Nah, nentuin mu juga sama, bisa pakai laju rata-rata. Berarti kan kita tentuin eksponensialnya ada di mana. Misalnya dia mulai eksponensialnya di sini, terus berhenti eksponensialnya di sini. Jadi kita tentuin, nah ini sumbu x-nya itu kan T. Terus ini adalah konsentrasi x-nya atau konsentrasi biomasanya. Jadi kalau laju rata-rata dari dua titik ini, kita cari selisihnya, terus dibagi selang waktunya. Jadi misalnya di sini ada T1, ini T2, ini X1, ini X2. Kalau laju rata-rata berarti kan T2 kurang T1, X2 kurang X1 per T2 kurang T1. Kalau yang laju sesaat berarti kita cari kemiringan di satu titik aja. Jadi misalnya di sini kita cari kemiringannya. Berarti ini pakai turunan itu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ada dua metode. Selain itu juga, kalau misalnya dari Michaelis-Menten, kita bisa nentuin nilai dari mu max sama ks-nya. Ini caranya sama kayak yang itu, kinetika enzim. Jadi kan di kinetika enzim ada beberapa metode buat nyari Vm sama Km-nya. Itu bisa pakai yang non linear, sama ada yang pakai linearisasi. Misalnya yang Lineweaver. Berarti kan di grafiknya kayak gini. Ini berarti 1 per mu, ini 1 per s. Nah, di titik potong sumber x-nya ini berarti min 1 per ks. Terus di sini adalah 1 per mu max. Terus kemiringan garis linearnya itu sama dengan ks per mu max. Ini contohnya Lineweaver. Terus yang lain juga sama aja.
Nah, ini kalau yang pertumbuhan si biomasanya. Terus kan sel itu dia mirip kayak enzim. Jadi dia konsumsi substrat. Terus dia bakal ngebentuk produk. Nah, gimana caranya kita nentuin konsentrasi produknya? Tadi kan baru nentuin konsentrasi si biomasanya atau DXDT. Nah, kita juga bisa nentuin konsentrasi si produk dari yang namanya yield coefficient. Jadi ini tuh adalah efisiensi dari konversi substrat menjadi produknya. Nah, yield ini biasanya dinyatakan dalam rasio. Contohnya ini adalah Y, misalnya P per S. Jadi ini itu adalah seberapa banyak produk yang terbentuk dibagi dengan seberapa banyak substrat yang dikonsumsi. Jadi kalau misalnya YP per S-nya itu sama dengan 1, berarti seluruh substratnya itu diproduksi jadi produk. Tapi kan nggak mungkin, pasti ada dipakai buat yang lain. Terus selain YP per S juga ada YX per S. Jadi ini tuh seberapa banyak biomasa yang dihasilkan, yang bertumbuh gitu, dibagi dengan seberapa banyak substrat yang dikonsumsi. Jadi rumusnya kurang lebih sama aja, data X per data S. Tapi karena yang ini juga harus nyamin, karena kan delta X ini dia lama-kelamaan bakal bertambah. Ini bertambah, sedangkan yang X itu bakal berkurang. Biar si nilai X per S-nya itu positif, kita tambahin min. Jadi nanti bakal positif. Yang ini juga sama. Delta P kan dia lama-kelamaan bertambah, sedangkan yang delta S ini dia berkurang. Jadi akhir kurang awalnya itu bakal negatif kalau yang S. Makanya biar Y-nya itu positif, kita kali dengan min. Itu buat nentuin konsentrasi produknya. Nah, produk dari metabolisme itu ada 2 jenis. Jadi produk itu ada yang metabolit sekunder, metabolit primer sama metabolit sekunder. Primary metabolite sama secondary metabolite. Jadi kalau primary itu dia tipenya itu growth link. Jadi dia berhubungan sama pertumbuhan. Jadi ketika selnya itu bertumbuh, si primary metabolite-nya itu bakal ikut bertambah. Jadi kalau misalnya yang primary, kita gambarin grafiknya. Misalnya ini selnya. Nah, produk metabolit primer juga bakal mirip kayak pertumbuhannya. Jadi ketika dia masih stasioner, primary metabolitnya itu nggak bakal diproduksi banyak. Terus ketika dia tumbuh cepat, metabolit primernya juga bakal diproduksi dengan cepat. Jadi ini produk yang hijau ini adalah si biomasanya. Terus ada juga yang metabolit sekunder, yaitu nggak berhubungan sama pertumbuhan. Misalnya kita gambarin grafiknya. Ini selnya itu kurva tumbuhnya kayak gini. Nah, produknya itu baru diproduksi biasanya di stasioner. Jadi kan stasioner dia udah gak mengalami pertumbuhan. Dia tugasnya biasanya cuma untuk bertahan hidup. Nah, dia itu di stasioner baru ngasilin si metabolit sekundernya.
Nah, yang berhubungan yang di sini itu adalah yang primer, primer metabolite, karena dia berhubungan sama growth, sama pertumbuhan si selnya. Nah, dari sini juga kita bisa gabungin rumusnya sama yang mu tadi. Jadi kan kita punya YP per S sama dengan min delta P per delta S. Ini kalau dihubungin sama substrat. Kalau misalnya kita hubungin sama sel, berarti kan Y P per X sama dengan ini delta P per delta X. Kenapa di sini gak ada min? Karena kalau dilihat kan delta P itu dia bertambah, delta X juga bertambah. Karena yang ini positif, dia nggak perlu ditambah min juga, Y-nya udah positif. Jadi kita punya Y per X itu sama dengan delta P per delta X. Ini sama dengan juga dP dx. Jadi ini tuh kita sebut misalnya pasangan 1. Ini hubungan antara pembentukan produk dengan produksi biomasanya. Nah, selain itu kita juga bisa dapat persamaannya dari grafik yang ini. Jadi kan kalau dilihat di sini ada fase eksponensial, dia itu garis lajunya itu linear. Lajunya linear berarti kita bisa dapat dP dt sama dengan di sini misalnya QP dikali X. Ini sama kayak yang pertumbuhan sel tadi, laju pertumbuhan yang tadi, yang ini. Jadi kan kalau yang ini dx dt sama dengan mu kali X. Kalau yang produk, dP dt sama dengan QP dikali X. Nah, QP ini adalah laju spesifik dari pembentukan produknya. Misalnya ini kita sebut persamaan 2. Kalau persamaan 1 tadi dP dx, persamaan 2 ini dP dt. Nah, kalau misalnya yang persamaan 1 kan dP dx sama dengan Y dikali P per X. Kalau misalnya kita kali kedua ruas dengan dx dt, jadi ini tujuannya biar ngubah dP dx jadi dP dt. Di sini kita dapat dP dx kali dx dt sama dengan Y P per X dikali dx dt. Ini kalau berdasarkan aturan rantai kan bisa disederhanain jadi dP dt sama dengan Y P per X dikali dx dt. Terus tadi kan sebelumnya di laju pertumbuhan kita udah dapat dx dt itu sama dengan mu dikali X. Jadinya dP dt sama dengan Y dikali P per X dikali mu X. Terus dP dt tadi kita udah punya ini QP dikali X. Jadi kita ubah QP dikali X sama dengan Y kali P per X dikali mu X. Nah, di sini ada X di kedua ruas, bisa kita coret, jadinya QP sama dengan Y P per X dikali mu. Nah, jadi di sini ada hubungan antara laju spesifik dari pembentukan produk dengan laju spesifik dari pertumbuhan selnya, pertumbuhan biomasanya.
Terus dari sini juga kita bisa lihat kalau misalnya QP-nya itu meningkat, dia bakal menyebabkan kebalik. Kalau misalnya mu-nya meningkat, biomasanya itu semakin banyak atau laju pertumbuhan biomasa itu semakin cepat, berarti laju pembentukan produknya juga bakal semakin cepat. Itu ngebuktiin bahwa dia itu merupakan metabolit primer yang berhubungan dengan laju pertumbuhan si selnya. Oh ya, selain itu persamaan ini bisa dipakai buat nentuin misalnya ada dua kondisi, misalnya X1, X2. Di X1 itu biomasanya misalnya ada 10 gitu. Terus di X2 ada 100. Misalnya di X1 ini substratnya itu sama dengan dibentuknya 5. Produknya dibentuknya 5. Terus di kondisi kedua, di produknya itu dibentuknya berapa? Kita mau nentuin. Nah, ini tuh bisa pakai rumus yang yield ini. Jadi kan yield ini mirip gradien ya. Terus di sini itu kita ninjaunya itu di fase eksponensial. Jadi ini sama kayak kita punya garis, terus kita tahu titik ini berapa, terus di sini kita tahu gradiennya berapa. Nah, kita mau nentuin titik di sini berapa berdasarkan titik ini sama gradiennya. Jadi gradiennya itu yang y-nya itu P per x sama dengan kita punya delta P per delta x. Delta P itu kan berarti misalnya P kurang P0 per X kurang X0. Nah, yang dicari itu tadi nilai si P2 nya, berarti yang P ini. Ini tinggal pindah ruas saja. P-min P0, jadinya P sama dengan Y P per X kali X min X0 ditambah P0. Jadi karena tadi kan linear, jadi nilai Y P per X nya itu konstan, makanya kita bisa nyari ketika kondisinya diubah nilai P2 nya berapa. Ini juga sama kayak yang substrat, misalnya pakai Y P per S. Kalau misalnya di sini ketahuinya S, jadi pakainya Y P per S. Jadi tergantung yang diketahui apa. Jadi si yield ini bisa diubah-ubah. Tadi kan kita punya Y P per S, terus ini Y X per S, terus kita juga punya Y P per X. Jadi kalau misalnya mau Y X per P juga itu sebenarnya boleh aja. Jadi tinggal sesuaiin aja. Buat laju pertumbuhan kayak gitu. Jadi tadi kita udah punya beberapa persamaan. Yang pertama itu persamaan diferensial yang ini. Jadi ini laju pertumbuhan si selnya atau perubahan si sel terhadap waktu. Terus kita punya persamaan monod ini. Ini itu Michaelis-Menten yang versi biomasa atau versi sel, pertumbuhan sel. Terus kita punya persamaan buat yield ini.